Welcome to our channel. Di Amerika Selatan, nama Simon Bolivar dianggap sudah bagaikan legenda. Bagaimana tidak? Karenanya lah sebagian besar wilayah tersebut berhasil terbebas dan merdeka dari belenggu penjajahan Spanyol yang sudah berlangsung selama lebih 3 abad. Lalu seperti apa sosok Bolivar yang legend itu? Temukan jawabannya di ulasan ini, maka perbaiki posisimu. Mari simak. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kami untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Lahir dari keluarga aristokrat. Bernama lengkap Simon Jose Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, yang lalu umum dikenal sebagai Simon Bolivar, merupakan seorang tokoh sekaligus pemimpin militer dan politik Venezuela. Mari Arana dalam buku berjudul Bolivar American Liberator tahun 2013 mencatat, Simon Bolivar ini lahir di sebuah rumah di Costa Caracas, New Granada, sekarang dikenal sebagai Venezuela, pada 24 Juli 1783 dari keluarga bangsawan keturunan Spanyol. Ibunya bernama Maria de la Concepción Palacios y Blanco, sedangkan ayahnya bernama Coronel Don Juan Vicente Bolivar y Ponte. Bolivar merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. 2 kakaknya merupakan perempuan bernama Maria Antonia dan Juana. Sementara adiknya Maria del Carmen namun meninggal saat lahir. Seperti disebutkan, nama keluarga Bolivar berasal dari bangsawan La Puebla de Bolivar, sebuah desa kecil di negara Basque Spanyol. Ayahnya memiliki garis keturunan perempuan dari keluarga Ardanza, sementara nenek dari pihak ibunya merupakan keturunan bangsawan keluarga dari Kepulauan Canary Spanyol. Dibesarkan oleh budak. Kendati lahir dari orang tua kaya raya, Bolivar kecil tidak dirawat langsung oleh kedua orang tuanya. Jadi ketika bayi, ia justru dirawat oleh ibu asuhnya Dona Inés Manqueba de Miares dan budak keluarganya Hipólita. 2 tahun berselang, Bolivar kembali ke orang tuanya, tetapi hal tersebut menjadi menyakitkan. Bagaimana tidak, ayahnya meninggal sebelum ia berusia 3 tahun dikarenakan tuberkulosis. 6 tahun kemudian ibunya menyusul. Melansir biografi.com, setelah kematian menyakitkan itu, tepatnya pada tahun 1799, Bolivar muda pindah ke Spanyol dan tinggal bersama pamannya Miguel José Sanz yang lalu memberinya tutor. Bolivar menerima pelajaran privat, salah satunya dari Don Simón Rodríguez. John Lynch dalam buku Simón Bolivar Alive tahun 2007 mengungkap Rodríguez menjadi guru, teman sekaligus mentor Bolivar. Selain itu, Bolivar belajar banyak soal kebebasan, hak asasi manusia, politik, sejarah, dan sosiologi. Belakangan diketahui, Rodríguez inilah yang berperan penting dalam keputusan Bolivar untuk memulai revolusi di Amerika Selatan. Yang menarik, lantaran sebagian besar masa kecilnya dirawat oleh budak, Bolivar menyebut dalam memoir yang ditulis John Lynch dengan mengatakan, "Ia satu-satunya ibu yang saya kenal." Pemikiran Bolivar. Sebagai tokoh menginspirasi sebagian besar pemimpin Amerika Latin, satu diantaranya Hugo Chavez, yang dikenal dengan revolusi Bolivarnya, Simon Bolivar ternyata sangat dipengaruhi ide-ide pencerahan yang dikobarkan oleh revolusi Prancis. Ya, Bolivar akrab dengan karya-karya Montesquieu, John Locke, dan Voltaire, namun lebih tertarik pada Jean-Jacques Rousseau. Bagi kalian yang pernah nonton film The Liberator tahun 2013, pastinya cukup akrab dengan kisah dan pemikiran Bolivar ini. Sekilas kita bisa melihat kalau ia merupakan seorang liberal. Namun dikarenakan pengaruh Rousseau, Bolivar condong pada republikanisme yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Bagi Rousseau, kebebasan tidak mungkin terjadi tanpa kesetaraan. Itulah mengapa Bolivar mengkritik hak istimewa dan kepemilikan pribadi. Ia bilang begini, hukum yang melindungi hak istimewa adalah tirani. Tak heran, Bolivar tidak memisahkan antara perjuangan kemerdekaan dan keharusan menghapus perbudakan. Ia juga tak mempersoalkan aksi kaum budak dan kaum miskin mengambil alih perkebunan kaum kaya. Menurutnya tidak ada yang bisa menghentikan orang-orang yang terbangun karena kelaparan. Bagi Bolivar, nasib manusia sebenarnya adalah merdeka. Dorongan untuk bebas dan merdeka tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan kekuasaan manapun. Pahlawan Amerika Selatan. Seperti yang sudah disentil di awal, Bolivar dianggap sudah bagaikan legenda. Bagaimana tidak, namanya dikenal luas lantaran memimpin dan membebaskan tidak hanya negara Venezuela,
namun juga negara Amerika Latin lain seperti Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Panama untuk merdeka dari Spanyol. Karena itu, ia disebut-sebut sebagai El Libertador atau Liberator, yang berarti pembebas. Diketahui seperti dilansir laman tirto.id dalam artikelnya, jalan panjang Simon Bolivar membebaskan Amerika Latin, upaya revolusi melawan Spanyol dimulai di Venezuela. Dimulai tatkala imperium yang mendominasi benua Amerika tersebut takluk oleh Napoleon Bonaparte di tahun 1800-an. Situasi itu dimanfaatkan oleh berbagai negara Amerika Latin untuk melawan. Sebelumnya Bolivar pernah bersumpah tak akan pernah berleha-leha sampai tanah kelahirannya terbebas dari cengkraman Spanyol. Alhasil, revolusi melawan Spanyol dimulai pada tahun 1810 ketika gubernur Spanyol di Venezuela digulingkan. Pada tahun 1811, Venezuela memproklamasikan kemerdekaannya dan Bolivar menjadi perwira tentara revolusioner. Tidak hanya stop di situ, tahun-tahun berikutnya Bolivar memimpin pasukan ke wilayah Andes untuk membebaskan Kolombia. Hasilnya, Kolombia berhasil merdeka tahun 1821, disusul Ekuador pada tahun 1822. Setelahnya, pasukan Bolivar berhasil mengalahkan Spanyol di Peru dan merdeka tahun 1824. Setahun berikutnya, pasukan Spanyol di Bolivia dan Panama berhasil ia kalahkan. Pemimpin beberapa negara. Michael H. Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia memasukkan nama Simon Bolivar. Selain membebaskan sejumlah negara Amerika Latin, ia juga pernah menjadi pemimpinnya. Pasca revolusi, Bolivar menjadi sosok yang ambisius untuk membangun sebuah federasi yang terdiri atas negara-negara baru merdeka. Pada tahun 1819, berdirilah Gran Colombia atau Kolombia Raya yang mencakup Venezuela, Kolombia, dan Ekuador dengan Simon Bolivar sebagai presidennya. Namun federasi tersebut tak berjalan mulus. Saat dia mengadakan Kongres Negara-Negara Amerika berbahasa Spanyol tahun 1826, hanya 4 negara yang hadir, yaitu Panama, Venezuela, Ekuador, dan Kolombia. Di samping itu, Gran Colombia semakin hari menunjukkan keretakannya. Imbasnya di tahun 1828 terjadi perang sipil yang bahkan ingin menjatuhkan Bolivar. Pada tahun 1830, Venezuela dan Ekuador memisahkan diri dan berdiri sendiri. Bolivar yang menyadari dirinya menjadi penghalang perdamaian di negerinya memutuskan undur diri sebagai presiden. Tak lama, Bolivar menghembuskan nafas terakhirnya di bulan Desember tahun 1830. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1831, Gran Colombia resmi dibubarkan. Kendati demikian, dalam sejarahnya Bolivar pernah memimpin sebagai Presiden Republik Kedua Venezuela tahun 1813-1814, Presiden Republik Ketiga Venezuela 1817 sampai 1819, Presiden pertama Bolivia 12 Agustus sampai 29 Desember 1825, dan Presiden ke-6 Peru 1824 sampai 1827. Diabadikan sebagai negara. Penting kalian ketahui ada begitu banyak warisan yang ditinggalkan El Libertador ini bagi tanah kelahirannya Amerika Latin. Kita tahu impian Bolivar tidak lain adalah menyatukan Amerika Latin meski pada akhirnya gagal. Di antara mereka yang mengklaim warisan Bolivar yang paling terdepan barangkali adalah Hugo Chavez, sosialis abad 21, sekaligus presiden Venezuela yang dikenal akan visi Bolivariannya. Chavez bahkan mengganti nama negaranya menjadi Republik Bolivarian Venezuela serta memodifikasi benderanya dengan menyertakan bintang untuk menghormati Simon Bolivar. Selain itu ada negara Bolivia, sebuah negara terkurung daratan Amerika Selatan bagian barat tengah. Seperti diketahui, nama Bolivia sendiri dinamai berdasarkan nama Simon Bolivar yang juga sekaligus presiden pertamanya. Salah satu pejuang Amerika Selatan sekaligus rekan Simon Bolivar, Antonio José de Sucre, diberi pilihan oleh Bolivar untuk menyatukan Charcas yang sekarang menjadi Bolivia dengan Republik Peru yang baru dibentuk untuk bersatu dengan Persatuan Provinsi Rio de la Plata atau secara resmi menyatakan kemerdekaannya dari Spanyol sebagai negara yang sepenuhnya merdeka. Sucre memilih untuk mendirikan negara bagian baru dan pada tanggal 6 Agustus 1825 dengan dukungan total menamakannya untuk menghormati Simon Bolivar. Itulah tadi sejumlah fakta tentang Simon Bolivar, pahlawan, pembebas, sekaligus diktator Amerika Selatan yang tentu saja layak untuk kamu ketahui. Bagaimana nih pendapatmu?